Heyo, balik lagi sama Niko. Kita mulai pembahasan kompetisi sains nasional bidang astronomi tingkat kabupaten 2020. Kita ke soal pertama. Alasan utama bahwa mayoritas teleskop berdiameter besar yang digunakan untuk riset astronomis berjenis pemantul atau reflektor adalah karena ini ngebahas tentang teleskop ya. Seperti kita ketahui, teleskop itu ada dua jenis. Pertama yaitu dengan sistem refracting atau pembiasan. Yang kedua dengan sistem reflecting atau pemantulan. Ya, kalau pembiasan berarti yang digunakan adalah lensa. Modelnya seperti ini. Teleskop refracting ini ada dua jenis. Yang pertama tipe Galilean. Galilean menggunakan lensa cembung sebagai lensa objektifnya dan lensa cekung sebagai lensa okulernya. Cahaya datang ke lensa objektif, difokuskan, dibiaskan mengerucut gitu ya, sampai ke lensa cekung, baru nyampe ke mata. Langsung model seperti ini. Berikutnya ada model Keplerian. Kalau model Kepler ini lensa objektifnya tetap lensa positif atau cembung, tapi lensa okulernya bukan lensa cekung, tapi lensa cembung lagi kayak begini. Nah, modelnya beda seperti ini. Kepler ini punya kelebihan bahwa dia punya field of view yang lebih besar atau bidang pengamatan yang lebih besar. Terus kalau yang reflecting atau pemantulan tentu menggunakan cermin sebagai pengumpul cahayanya. Ada beberapa tipe teleskop pemantul. Yang umum ada dua tipe. Pertama tipe Newtonian, cermin cekung diletakkan di ujung teleskop, dan ada cermin kedua yang digunakan untuk memantulkan fokus tadi, memantulkan cahaya yang sudah difokuskan oleh cermin cekung pertama tadi menuju ke lensa okuler. Model seperti ini. Model berikutnya yaitu model Cassegrain. Nah, bedanya sama Newtonian tadi, kalau Cassegrain itu lensa okulernya ada di belakang teleskop itu sendiri. Ada cermin cekung yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya, terus ada cermin kedua, tapi bukan dipantulkan ke bagian atasnya, tapi malah dipantulkan ke bagian belakangnya. Sehingga kita kayak benar-benar langsung melihat ke arah yang sama dari objek yang kita amati. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing teleskop ini ya. Kelebihan teleskop refracting yaitu mudah di setup. Jadi tinggal ambil lensa gitu, terus ditaruh di selongsong, di setup juga lensa okulernya. Kita bisa bikin secara sederhana kok model lensa ini. Teleskop refracting ini dengan sistem yang pembiasan model seperti ini adalah teleskop awal yang pertama kali ditemukan. Awalnya dulu modelnya seperti ini gitu ya. Tapi teleskop refracting ini punya kekurangan, yaitu dia mengalami chromatic aberration. Apa sih itu? Di teleskop refracting cahaya kan dibiaskan nih. Nah, cahaya dengan berbagai panjang gelombang atau berbagai macam warna itu akan dibiaskan dengan sudut bias yang berbeda-beda tergantung dari warnanya atau panjang gelombangnya. Sehingga dia tidak benar-benar bisa memfokuskan cahaya di satu titik persis sama kayak gitu. Nah, ini yang namanya chromatic aberration. Efeknya adalah bayangan yang kita dapat itu kayak nggak bener-bener fokus, kayak agak ngeblur dikit gitu, sama warnanya juga agak terjadi sedikit distorsi. Kekurangan berikutnya yaitu kalau kita mau bikin ukuran teleskop yang lebih besar, maka kita juga perlu lensa dengan ukuran yang besar. Kalau lensa ukurannya besar berarti dia akan berat lensanya, karena lensa ya kaca gitu. Terus lensa ini kan cuma ditopang di bagian ujung-ujungnya nih. Nah, bagian ujung lensa itu kan lebih tipis atau lebih kecil lah ibaratnya dari bagian tengahnya. Sehingga
agak susah untuk ditopang dengan hanya bagian ujungnya yang kecil itu tadi saja. Nah, lensa yang berat ini juga bisa mengakibatkan perubahan fokus lensa itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka dibikinlah teleskop dengan sistem reflecting atau pemantul. Kelebihan teleskop reflecting ini yaitu nggak ada yang namanya chromatic aberration kayak yang dialami oleh teleskop refracting. Karena yang dipakai kan cermin nih. Nah, cermin itu bisa memantulkan cahaya dengan fokus karena memang tidak terpengaruh oleh panjang gelombangnya. Kelebihan lain dari teleskop reflecting adalah dia bisa ditopang di seluruh belakang cermin. Nah, jadi kan kalau kita mau bikin teleskop dengan ukuran yang besar, kita perlu cermin dengan juga ukuran yang besar. Nah, cermin ukuran besar ini bisa kita topang di bagian belakangnya dengan bebas, sehingga ukurannya juga bisa super jumbo kayak gitu. Kelebihan lainnya yaitu diameter teleskop ini tidak mempengaruhi tebalnya cermin. Nah, kalau di teleskop refrakting kan kalau kita mau lensa yang besar, akan terpengaruh dengan ukuran lensa itu sendiri. Tapi kalau di teleskop reflecting pemantul, kita nggak perlu cermin yang lebih tebal untuk bisa dapat diameter yang lebih besar. Tebal cerminnya juga ya segitu-segitu aja. Yang penting kita bisa fokuskan ke titik yang sama. Nah, kelemahan dari teleskop reflecting ini yaitu di cermin yang kedua. Itu kan letaknya di depan cermin utama nih. Nah, cermin yang kedua itu akan menghalangi sebagian cahaya untuk masuk ke cermin utama. Sehingga bidang pengamatan tuh akan berkurang beberapa persen. Ya, semuanya memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tapi untuk pengamatan observasi dengan diameter yang besar, maka teleskop dengan tipe reflecting akan lebih baik. So, kalau begitu dari pertanyaan ini kita bisa dapat simpulkan bahwa the answer is E. Bahwa diameter reflektor itu tidak bergantung pada tebal cermin. Gitu ya. Nah, di soal pertama ini soal teori sih sebetulnya tentang teleskop atau instrumen pengamatan, yaitu tentang teleskop reflektor terutama. Nggak terlalu susah, tapi memang kita harus benar-benar jeli dan udah harus tahu dulu jenis apa nih yang dipakai untuk apa gitu ya. Jenis teleskop apa yang dipakai untuk keperluan apa. Dan untuk keperluan riset astronomis yang memang diameternya harus gede, biasanya dipakai teleskop reflektor dengan alasan yang udah Nico sampaikan tadi. Nah, gitu ya. Nah, sebagai tambahan informasi, ini ada beberapa info tentang beberapa teleskop reflecting yang terbesar yang ada di bumi, gitu ya, yang ada di dunia. Teleskop terbesar yang ada di dunia yaitu Grand Telescopio Canarias. Dia mempunyai diameter 10,4 meter, gede sekali ya. Letaknya ada di Spanyol. Berikutnya ada Southern African Large Telescope atau SALT, SALT. Ini juga sama, sistemnya menggunakan sistem reflecting, tapi tidak satu cermin gitu ya. Jangan dibayangin satu cermin dengan ukuran 10 meter begitu diameternya, tapi teleskop yang kayak model gede-gede begini rata-rata menggunakan sistem kayak polanya yaitu segi 6 atau biasanya dikenal dengan honeycomb. Polanya sarang lebah itu loh. Nah, disusun-susun model yang segi 6 ini sehingga jadi pemantul dengan fokus tertentu. Southern African Large Telescope ini diameternya yaitu sekitar 9,8 meter. Teleskop ini adalah teleskop terbesar di bagian bumi selatan atau Southern Hemisphere. Nah, nggak cuma yang ada di bumi, teleskop Hubble yang ada di luar angkasa juga menggunakan sistem reflecting atau pemantulan. Ini foto cermin di teleskop Hubble sebelum di coating. Ini bagian-bagian dari teleskop Hubble. Nah, skema cahayanya model begini ya. So, cahaya akan masuk menuju ke primary mirror.
dari primary mirror itu nanti akan difokuskan menuju ke secondary mirror, baru diolah lagi. Nah, berikutnya ini ada yang namanya James Webb Space Telescope. Teleskop ini belum diluncurkan karena memang sedang dirakit. Nah, nantinya James Webb Space Telescope ini akan jadi teleskop terbesar yang ada di luar angkasa. Ukuran diameternya yaitu sekitar 6 meter. Nah, awalnya rencananya akan diluncurkan di 2018, tapi mengalami beberapa kendala sehingga harus diundur peluncurannya dan dijadwalkan ulang bahwa akan diluncurkan di tahun 2024 kalau tidak ada kendala yang menghambat gitu ya. Ya, semuanya harus dites ulang dulu, perfect, dipastikan benar-benar perfect baru diluncurkan. Ya nggak lucu dong kalau udah diluncurkan tapi ditemukan ada beberapa kekurangan atau kendala, ya jadi akan amat sangat susah kita nanti untuk bisa memperbaiki di luar angkasa sana. Nah, itu aja dulu untuk nomor 1 dari KSK tahun 2020 ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar. And see you on the next number.